Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asop Sofian dengan NIM 21060114 A2 PGSD IKIP Silwangi angkatan 2021. Oke, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah manajemen berbasis sekolah yang diampu oleh dosennya, yaitu Bapak Jajang Bayu Kelana MPD. Oke. Manajemen berbasis sekolah bermakna desentralisasi yang sistematis pada otoritas dan tanggung jawab tingkat sekolah untuk membuat keputusan atas masalah signifikan terkait penyelenggaraan sekolah dalam kerangka kerja yang ditetapkan oleh pusat terkait kebijakan MBS itu sendiri. Lalu MBS juga terutama untuk melihat adanya perubahan transformasi sekolah, transformasi diperoleh ketika perubahan yang signifikan juga sistematik dan berlanjut terjadi. Oke. Mengakibatkan hasil belajar peserta didik yang meningkat di segala keadaan atau setting. Oke. Sehingga memberikan kontribusi pada kesejahteraan ekonomi dan sosial di suatu negara. Oke. Kita semua juga paham bahwa perwujudan masyarakat madani dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini yang lebih demokratis, transparan, dan menunjang tinggi hak asasi atas manusia merupakan suatu tuntutan yang didapat oleh itu sendiri. Okay. Lalu hampir dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia berada pada urutan 10 terakhir. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia berkualitas yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya secara terus-menerus dan berkesinambungan. Oke. Atau bisa disebut juga continuous quality improvement. Dalam suatu kerangka dirasakan agar perlunya mengkaji masalah pendidikan masyarakat bangsa dan menjadi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar berkontribusi dalam memajukan masyarakat bangsa dan menjadi wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan kontribusi serta sarana pembangunan watak bangsa atau nation culture building nation karakter building, atau disebut juga peningkatan SDM melalui pendidikan. Ini lebih diperlukan lagi karena dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Lalu semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang pembangunan tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah telah membawa konsekuensi logis terhadap bidang-bidang kewenangan daerah sehingga lebih otonom termasuk pendidikan. Kewenangan diberikan kepada daerah, kabupaten, dan kota berdasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Lalu otonomi luas adalah kewenangan dan keluasan pemerintah dalam menyelenggarakan seluruh bidang kehidupan kecuali politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, dan fisikal. Luas mencakup secara utuh dan kafah dalam penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
pengendalian, dan evaluasi. Otonominya adalah keluasan daerah untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan bidang tertentu yang secara nyata ada diperlukan serta tumbuh juga. Jadi otonomi nyata adalah keluasan daerah untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam bidang tertentu yang secara nyata dan diperlukan secara tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah tertentu. Oke. Lalu otonomi yang bertanggung jawab merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban terhadap pemberian hak dan wewenang kepada daerah. Hal ini diwujudkan dalam bentuk tugas dan kewajiban yang harus diemban oleh daerah untuk mencapai tujuan yang maksimal. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.